Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bulu semuanya dimanapun Anda berada, kita kali ini akan sedikit membahas di Bulu Setan kali ini. Membahas tentang salah satu tempat di mana tempat ini berada di daerah Padakati ya Kang ya. Bersama kita kali ini sudah ada Kang Irfan yang akan menjelaskan bagaimana historis dari tempat ini yang disebut Situ Kabuyutan. Menurut mitos Situ Kabuyutan ini ya sering diselewengkan sebagai tempat pemujaan, tempat pasang susu, tempat orang mencari ilmu dan sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya, seperti apakah Situ Kabuyutan yang banyak orang mitoskan, dan tentunya itu mitosnya salah ya Kang ya. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kang Irfan. Pertama, emang Situ Kabuyutan emang paling sakral. Oh, sakral. Sakralnya gimana? Emang dari cerita-cerita dahulu, orang-orang terdahulu, burung lewat aja udah mati. Apalagi manusia yang melewat dengan tidak ada tata krama. Nah, seperti itu. Cuman semuanya tergantung niat. Niat. Ada dalam arti kata semua makhluk Allah, dalam arti kata jin, ada yang Islam, ada yang kafir juga. Di sana tempat bisa dalam ilmu kekebalan bisa, ternyata dalam kebaikan bisa. Tergantung yang tergantung niatnya masing-masing. Pertama itu. Iya. Situ Kabuyutan. Kenapa? Semua sistem air, kalau ada air sumur pasti ada penunggunya. Semua mau dimanapun juga pasti ada penunggu. Cuman ini kan malahan orang terdahulu berkata begini, kalau Indonesia udah gak ada air, insya Allah Situ Kabuyutan masih ada. Oh gitu ya. Begitu mitosnya. Nah untuk biasanya kegiatan yang sering dilakukan orang untuk mencapai keinginannya di situ gunung itu seperti apa tuh Kang? Janten ayah hiji tata cara di antara pami bahasa Sunda nyirep ke. Kada ada bacaan-bacaan tersendiri. Jadi ilmu teh sampai sirep ka urang teh mau mandi dulu. Mandi. Adapun dengan cara ayeuna yang baik diantaranya adalah kita punya penyakit gangguan jin, penyakit dohir, apapun batin, asalkan niat karena Allah sambil mandi di sana insya Allah juga. Ya tergantung niat masing-masing. Kalau untuk sejarahnya sendiri Kang, Situ Kabuyutan ini kan buyut ya, kalau bahasa Sunda mah buyutnya jadi tos buyutna tos dituna malahan leluhur. Orang terdahulu kalau mau hajian lewat sana udah gak bisa. Yang mau nikah gak boleh lewat sana. Itu teh digunakan untuk orang yang kental kepada mitos. Tapi kalau kentalnya kepada Allah tidak. Itu kita tahu tata cara adat tata krama insya Allah gak apa. Dan sekarang ini Kang Irfan, banyak orang yang datang gitu, hari apa misalnya jam-jam tertentu gitu datang ke sini dari warga ataupun dari orang-orang yang sengaja untuk mungkin niatan masing-masing kan ya. Hari apa aja itu? Banyak. Hari pertama kalau untuk yang kebaikan Jumat kan. Biasanya Jumat Kliwon. Ataupun hari Senin. Hari Senin juga ada jam 12 malam, ada jam 12 siang. Malam ya. Kalau siang ada? Siang ada, asal jam 12. Jamnya udah ditentuin ya. Kalau malam mah mungkin malam asal jam berapapun malam masih bisa. Bisa. Tapi dengan arti kata itu teh kenapa harus malam? Ya yang namanya sepertiga malam pasti terjabat juga. Kerjanya sepertiga malam. Iya. Betul. Jadi begitu teman-teman historikal dari Situ Kabuyutan, dimana sebetulnya Situ Kabuyutan ini mitosnya itu untuk ya hal-hal lain yang negatif. Itu sama Kang Irfan sudah dijelaskan bahwa Situ Kabuyutan adalah tempat yang sakral, dan lebih bagusnya itu
untuk dipergunakan sebagai kebaikan ya Kang. ya? Kebaikan. Iya. Kalau kita nanti langsung mereview ke tempatnya, boleh Kang? Insya Allah boleh, tapi asal tahu ada tata krama. Iya. Insya Allah kita soalnya bulu setan ini konten kita untuk menepis hal-hal yang Yang negatif. Yang negatif, apalagi mengarah kepada kemusyrikan ya. Betul. Seperti itu. Gitu. Ya di sana ntar ada masjid, boleh di sana kita ada gerbang di sana udah ucapkan salam. Kalau buat tahlil dulu lah sebentar di masjid. Insya Allah siap. Oh, itu ada curug 7 dan terutama kalau orang yang matanya kebuka hijabnya bisa melihat itu teh kata orang tua terdahulu tahun 80 udah pengungsinya udah ada 80.888. Masya Kalau Allah. sekarang 2021 atau berapa? Bisa disebut istana juga. Iya, Istana emang. jin. Emang. Oh. Iya. Betul. Siap. Kalau begitu insya Allah kita akan mengetahui bagaimanakah situ Kabuyutan itu. Dan untuk Anda atau Sobat Bulu semua yang menonton dan kebetulan mungkin Anda ingin memperbaiki diri syariatnya ya, nanti betul. bisa Keyakinannya. Akidahnya. menambah Iya. keimanannya. Nah, mungkin nanti bisa menghubungi Kang Irfan. Nanti Kang Irfan bisa untuk menggaid lah istilahnya, membimbing untuk Sobat Bulu semua. Betul. Terima kasih Ya. Kang Irfan Ya. atas semua Atur penjelasannya. nuhun pisan. Mohon sama-sama. Serah atas izinnya. Ya, mohon. Insya Allah boleh deh nanti kita ke sana Kang Irfan. Ya. Ya kita nanti akan langsung review ke sana Sobat Bulu semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lagi di suatu tempat yang katanya dulu nih, saya dengar sih dari info awalnya ini tuh katanya ada selentingan kalau di sini tuh tempat pesugihan. Betul. Nah ada image gitu kan di sini tempat pesugihan kayak gimana. Ternyata realitanya loh. Ya, ternyata di sini ya orang warga masyarakat di sini meyakini bahwa di sini tuh istilahnya buat menenangkan diri. Buat menenangkan diri. Tuh, pertama itu poinnya menenangkan diri, membersihkan diri itu dengan berdoa Berdoa. mereka gitu. Itu apa namanya kepercayaan warga sekitar. Kepercayaan warga sekitar. Ya mungkin kita berpikir positif bahwa mereka tuh bertadabbur alam Mungkin sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya seperti itu. mungkin seperti itu. Dan kebetulan di sini pun ada sumber air yang Tuh. sering dipakai mandi. Betul. Sumber air itu sumber kehidupan ya, intinya buat bersuci ya kan. Betul. Terus ya untuk kehidupan sehari-hari lah. Ya mungkin kita berpikirnya positif dan warga sekitar yang mungkin karena ada yang pro kontra juga ya. Iya. Apalagi karena di situ karena jadi simpang siur sih sebenarnya. Ya, kita kurang jelas Betul. juga Korek, itunya korek, infonya. korek. Korek Jadi orang mana ya? setelah kelat. Jadi gini ya Pak, pokoknya intinya kita mencoba eksplorasi tempatnya seperti apa, terus sejarahnya seperti apa. Kita nggak mau mengganggu kepercayaan masyarakat sekitar. Jadi kita pengen ngejelasin dari segi sejarahnya memang ya. Betul. Dari sejarahnya, Historinya seperti apa, pembangunannya sampai ini bisa dianggap tempat pesugihan segala Betul. gitu. Jadi makanya Kita pengen tahu. nah, Kita pengen eksplor. buat lebih jelasnya kita langsung eksplorasi aja. Oke Betul. kawan-kawan. Jangan. Oh, kita dari channel Buset, Bulu Setan. Gimana sih? Lupa men. Untuk udah malam, sorry. Kita dari channelnya Buset, Jangan lupa subscribe dan Bulu Entertain. subscribe dan tanyakan lonceng notifikasi. Betul. Terima kasih buat para penonton yang udah setia mantengin channel kita terus. Jangan bosan-bosan pokoknya. Kunjungi channel kami dan ikuti update-nya seperti apa eksplorasi kami di channel Bulu Setan, Bulu Kumbu dari divisi Bulu Setan. Kita ungkap sejarah dan kita eksplorasi apa yang image-image ada di masyarakat, ternyata ungkap faktanya. Oke. Ayo, kita langsung aja ikut sama. Kamera on. Oh bentar men. Oke, kamera on. On.
Siap. Ini jalannya kemana bang? Kita explore aja dulu ke sana Mang Gi. Ayo, Kita lihat satu-satu. pengen tahu ini kayaknya ada irigasi di sana. Ini di depan saya baca bahwa ini tanah milik pemerintah Kabupaten Cianjur. Oh ya. Ternyata peruntukannya untuk irigasi. Mm-mm. Ini adalah irigasi yang dibangun, nggak tahu jelasnya tahun berapa, cuman peruntukannya untuk irigasi ya. Berarti di sini sumber airnya bagus, Mang. Gelap Mang Oh, ini ada pintu air, men. Nah. Nah, ini pintu air irigasi, men. Dan dulu Mang sejarahnya di sini itu Iya, bala-bala. di sini itu mau dibikinin tempat wisata, Ya. tempat wisata. Terus nggak jadi Ya. karena mitosnya orang sini nggak pada berani. Oh, nggak pada berani. Karena emang tempat ini kan awalnya disakralkan. Dan kenapa nggak berani? Dan akhirnya warga di sini mulai apa namanya? Menyuruh warga luar Oh, yang mau ngebangun di sini. Juga warga luar ya. Warga luar mau ngebangun di Investor sini. kali ya. Dan di Sulit. sini sebenarnya mah tempatnya ini ada toilet juga Mang, kita maksud review ke toilet dulu. Oh, itu ada toilet. Toilet ini dulu emang kan rencana mau dibikin apa namanya? Oh, dulu tempat mau dibikin tempat wisata ya. Wisata. Toilet ini jadi terbengkalai. Ya mudah-mudahan di sini tuh jadi tempat Ini kayaknya tempat wudhu nih. tempat duduk di sini. Ya. Dan masjidnya di sana Oh, masjidnya di sana. dan sumurnya juga di sana. Kita Oke, coba deh. kita coba sana ya. Mas Mang, jalan. Oh, jalan. Hati-hati, Mang. Dan juga Mang, Ya. mitosnya di sini kalau ada yang mau nikah ataupun mau hajian katanya warga di sini lewat sini tuh yang hajian ataupun yang nikah itu Nggak jadi. nggak jadi. Mitosnya seperti Innalillah. ya mungkin ambil hikmahnya lah ya, Ya. tergantung dari pendapat orang lain dan apa hati orang lain Ya. terus pemikiran orang lain. Kalau misalnya pemikirannya negatif ya otomatis apapun yang terjadi Allah yang apa Telah namanya? menentukan. menentukan Itu qadarullah namanya. Itu Allah sudah, yang mengabulkan sudah takdir Allah dan sebenarnya. kemampuan orang pun gak bakalan bisa kalau tidak ada izin Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intinya. Ya mungkin dan ceritanya di sini juga ulama-ulama besar yang ada di Cianjur itu pernah mengunjungi di sini dan membersihkan dirinya tuh Di ke sini. sini. Oh. Gitu. Ulama-ulama besar di Cianjur. Iya, iya. Sejarahnya. ya? Sejarahnya seperti itu. Sejarah itu. Ini di Cianjur. bisa di Sepang itu kan? Kolam, itu di kolam ya. Kolam. irigasi. Kita lihat ya. Iya. Kita dapat. Yuk, Ini gelap banget sih. gelap soalnya. Gelap banget. Ini kita ada jalan setapak ke sini. Dan airnya tuh jernih. Jadi Bang, kan ini salah satu dekat sumber air di Cianjur tuh, air apa namanya? Oh iya ya, ini untuk Cirumbut. sumber air warga juga Mang. Oh ini. Yang bilang untuk nah ini sumur 7 pancuran tuh ini. Oh ini yang disebut. Ini kan kita tuh bisa turun Bang. Turun aja, Bisa Bang. turun? Oke. Kita turun, coba turun ke sini. Oke. Ini tempat turunnya ya. Nah ini turun. Coba ada 7 lagi. Ada 7 pancuran.
Pancuran itu 1, 2. Emang airnya jernih ya. Iya, Ini bener. salah satu sumber air di Cianjur yang paling bagus. Airnya jernih, Ya, kayak dari pegunungan banget. mata air untuk Nah, warga. warga. Betul. Bisa langsung minum juga kalau berani emang. Oke men. Coba ke sini nih, Bang. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oh, jadi ya. Ya intinya balik lagi aja ke pendirian orang masing-masing. Terus niatnya kita kesini tuh mau ngapain? Iya benar. Gitu. Jadi untuk saya pribadi, untuk ya bisa dibilang seperti itulah. Saya jujur aja untuk sesuatu yang disakralkan itu agak kurang apa namanya, kurang menerima. Oh ini kolam Kurang danau ini, gelap banget ya. gelap banget. Mang coba kita ini pencahayaannya dimaksimalin gimana? Ayo yang ngomong maksimalin. Nah udah ini maksimalin. Ini kayaknya tempat mancing, bukan? Bukan. Bukan. Emang banyak banget Mang. Dan mitosnya juga Mang Buging Ya. di sini dari tahun 80 saja. Ya. Dari tahun 80 saja di sini tuh ada 8.088 Ya. penghuni, Bukan pura dalam cuma- kutip gaib. Oh, Bisa disebut di sini tuh istilahnya apa namanya? Istana. oh seperti itu ya. Astana. Lebih tepat. Menurut warga sekitar. Menurut warga sekitar seperti itu. Nah, ini tempat apa nih, Mang? Hah? Tempat apa nih? Ini masjidnya. Ini masjid ini. Oh, ada pancuran juga Musola. nih. Ya, nah ini mungkin untuk tempat duduknya di sini. Oh, ini musola ya. Musola. Musola nih bisa dilihat teman-teman. Ini musola. Musola ini Alhamdulillah, ini ada tempat sholat. tempat bersuci. Dan ini Oh, di musola. sini ada pos. Ini musola. Ini pos penjagaan apa ya? Coba disorot, Mang. Ya. Ini sumber airnya, Mang. Oh ini ya. Heeh. Oh, ini ada pompanya juga, Mas. ada pompanya. Oh iya ini ya. Penampungan air. Penampungan airnya. Bak penampungan. Oh, ini ternyata di bendung, Mang. Kita nggak boleh jalan sini ya, takut ya. Ini batu semua tuh. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita coba lihat review ke sana aja dulu. Ada apa di sana? Oke. Oh. Tetap hati-hati aja mau. Bismillah. Ini tuh namanya teh boronjong, boronjong garing. Bronzong. Boronjong yang disenengi tante-tante. Berondong. Oh, berondong itu. Oh, ini penampungan air. Ah, betul. Oh, nggak bisa akses ke sana ya? Nah, kita itu dipagar. Itu kayaknya bukan pos penjagaan, tapi itu kayaknya gardu. Aduh ya. Nah, itu gardu ya. Nah, inilah airnya tuh jernih banget. Banget, banget. Jernih banget. Ternyata Ya, berondong inilah. ini sampai sana, Mang. Manfaatnya sumber air tuh Sedekat. untuk warga di sini ya alhamdulillah Gampang ya, Allah ngasih berkah. berkah buat Dimudahkan. warga sekitar dan dimudahkan air, sumber airnya. Insya Allah tetap tempat ini tetap Dijaga oleh Allah. digunakan dengan baik. Nah, seperti ini, men. Kenapa? Oke. Ini seperti ini keadaannya, tempatnya. Untuk pemirsa, terima kasih sering mampir ke channel kami dan menonton juga. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kami sangat terapresiasi ya dengan yang diberikan pemirsa. Mudah-mudahan konten kami memberikan edukasi Betul. dan juga bisa menghibur. Betul. Ya, kami selalu ucapkan. Allah Akbar. Wah, semangat ya, Timah.
belum sih. Terima kasih untuk warga, untuk ini ya, untuk penonton yang udah mampir ke channel kami. Ini kemana ya aku tuh? Kebun warga. Hah? Ini ada tempat warga juga sih. Warga maksudnya untuk menanam gitu kan. Iya. Petani juga. Nah ini kembali tadi sumur pancuran 7-nya ya. Ya. Jadi muter nih, ngelilingin. Tempatnya kecil ya, nggak terlalu gede. Ya. Pas itu keinjak. Oh, ini karpet ya? Udah keinjek ah. Waduh. Hangat loh di sini mah Ugi. Ya. Hangat banget. Ini ada 7 pancurannya. Tadi kita sempat kesini awal karena tempat ini disakralkan oleh warganya Mobi. Iya. Disakralkan oleh warga. Bentar Bang, kita lepas dulu ininya. Pas itu kolam men. Hah? Nah, what's your step? Iya, saya dibuka lagi. Bang. Gimana sih murah ini? Sorry ya. Ini udah gelap headlamp gua Matiin aja Bang. Nah, jadi gini ya. Jujur aja, kalau untuk saya pribadi Bang, sesuatu yang maksudnya yang disakralkan kayak gini gitu kan, untuk mitos-mitos yang beredar di masyarakat, tapi bukan tanpa mengurangi sedikit tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat kepada masyarakat. Bahwa saya itu sebenarnya ini saya pribadi ya, untuk kesakralan tempat ini saya nggak ini gitu, nggak tertarik. Betul. Cuman saya lebih tertarik untuk mengeksplorasi ini Sejarah. terkait sejarah. Betul. Terkait Sejarahnya dan fungsi tempat fungsi ini tempat seperti ini. apa? Tempat ini peruntukannya untuk irigasi Irigasi. dan memang kurang terawat ya, udah agak bobrok. Sumber Airnya bagus juga. sekitar, gitu kan. Banyak banget ini sumber air. Cianjur itu memang sih disebut alhamdulillah Allah telah memberikan berkah untuk Kabupaten Cianjur. Kenapa disebutnya Cianjur? Nah, Karena airnya itu manjur. Nah itulah. Disebut manjur tuh gak susah cari air. Betul. Bahkan untuk di puncak Gunung Gede pun Betul. terdapat sumber air. Betul. Ya kalau di sini sih warga sekitar percaya tempat ini untuk apa namanya Bang? Ada memberikan manfaat tuh ya. Betul, manfaat. Memberikan manfaat seperti misalnya Lebih ke tadabur alam sih Tadabur sebenarnya alam, Mas. ya. Sambil menenangkan diri, Ya. dia Relaksasi lah. gitu. kalau Dan kita mengambil positifnya seperti itu ya. seperti itu, dan nggak ada yang istilahnya itu untuk pesugihan, nggak Nggak ada. Ternyata itu wow, sejenis pesugihan itu bohong. Di sini nggak ada. Orang nggak ada sajian, nggak ada apa kok ya. Iya. Alhamdulillah ternyata ini bukan tempat pesugihan yang seperti image orang lain katakan gitu kan. Ini tempat bersejarah. Betul. Tempat bersejarah yang memang harus kita hargai, apresiasi dan eksplorasi. Betul. Biar banyak orang lain tahu bahwa di sini tuh memang ada tempat yang sumber airnya bagus. Betul. Terus apa namanya? Fungsinya pun untuk perairan, untuk irigasi. Betul. Betul. Ya kita nggak untuk malam ini mungkin kebetulan kita nggak terlalu lama ya eksplorasinya, cuma karena tempatnya pun ini nggak terlalu besar, cuman kecil dan nggak terjadi aktivitas warga sekitar pun memang memberitahu kita bahwa di sini nggak ada aktivitas hal-hal seperti Iya. gangguan tahayu. Bahwa memang ini pure murni tempat untuk mendinginkan, refreshing lah, tempat refreshing kalau bahasa Relaksasi, Mang. bahasa luwek gaul men. Relaksasi. Tempat relaksasi, suara air jernih, airnya pun banyak, bisa bikin otak kita tenang lah. Enak. Mungkin kalau kita bawa tenda bisa ngecamp di sini Bang. Lain kali ya. Enak relaksasi di sini, sumber air sudah dekat kakak.
kita bisa bantu Ade buang air ke sumur. Kembali kau lah. Kamperet memang. Kamperet memang. Ya, sobat bulu, kita udah sampai ke pintu gerbang kembali. Ternyata memang di sini tidak ada apa-apa ya. Maksudnya yang tidak ada apa-apa tuh nggak ada sajian ya, Bang. Tapi emang itu ada tempat yang kayaknya di belakang ada tempat lagi tuh. Ada apa ya? Kita coba lihat. Itu ada pembangunan. Nggak ada sajian semacam itu ya. Nggak ada hal-hal yang berbau kemusyrikan di sini, alhamdulillah. Oh, ada Karena- ruangan juga mungkin. Hah? Ada ruangan. Ada orang. Ada ruangan. Oh. Jangan jalan situ, aksesnya jalan sini main. Hah? Jalan sini. Gimana? Jalan sini. Itu kebun, ke sini nih muter. Oh iya. Coba. Saya dengar kongkorongok ayam tuh. Kalau kongkorongok ayam itu Bertanda udah pagi. bertanda udah pagi, dan memang kalau dalam sebuah riwayat bahwa kalau ada ayam itu adanya ada malaikat. Oh iya, Masya malaikat. Allah. Ya. Masya Allah. Semoga tempat ini diberkahi dan dijauhkan dari rasa syirik, Ya Rabbal alamin. dari kemusyrikan ya. Amin. Ini pintunya Moging. Amin. Sebenarnya Oh, tepat itu. tadi. Bener tadi Moging, kalau lewat sini emang lebih curam. Coba lihat lewat sana aja, yuk. Iya benar. Oh, jangan dikunci memang. Tapi coba dibuka deh. Review aja ada tempat apa itu. Coba dibuka deh sini, coba sini. Assalamualaikum. Nah. Oh, ada. Assalamualaikum. Ilalang. Oh, ini ada ruangan, kayaknya dia mau dibikin kantor. Oh, ini dulu musola. Hah? Musola. Ini dulu musola. Soalnya itu ada WC dan tempat wudhu ya. Ini musola. Iya. Bangunan ini musola. Masya Allah, itu suara ayam. Nggak berhenti. Kita berdoa aja ya teman-teman, karena Allah sedang mengirimkan malaikat rahmatnya. Dan katanya dan ayam tuh dalam suatu riwayat memang bisa melihat kehadiran malaikat, merasakan kalau nggak salah. Nah ini WC, ini tempat wudhu. Dan ini WC-nya. Nah sobat bulu, kita udah ada di ujung tempat masuk. Lagi mungkin ya Mang, kita nggak bisa banyak bincang-bincang lagi ya. Sepertinya kayak memang seperti ini keadaannya. Dan tempatnya pun cuma segitu. Ya. Kemudian kita eksplor segitu sih. Ya. Gitu. Jadi nggak ada tempat-tempat lagi. Kalau misalnya ada tempat lagi yang lebih luas ya mungkin kita ke sana. Ya. Kita juga gini Mang, kita dapat amanah dari warga sekitar, ternyata di sini tidak boleh berkata sompral. Ya kita menghargailah. Karena memang di sini tidak pernah terjadi penampakan apapun ya. Betul. Karena di sini tidak pernah menjadi penampakan apapun, tahayul apapun. Jadi kita nggak bisa harus menghargai apa yang kata masyarakat. Dan balik lagi Katakan. ke pemikiran masing-masing bahwa misalnya di sini ada orang juga yang warga di sini yang bilang bahwa di sini tuh banyak sosok gitu kayak kuntilanak, pocong. Ada yang bilang? Ada yang bilang. Oh, ada yang bilang juga men. Tetap karena kan sugesti masing-masing. Oh iya. Karena kan pemikiran orang, oh ada kunti. Ya lu mikirnya udah takut. Dan takut duluan. Gitu. Maaf ya, sekali lagi yang kita tantang tuh bukan makhluk gaib. Makhluk gaib itu meliputi ya, malaikat pun makhluk gaib, jin makhluk gaib. Yang kita tantang itu tahayul, tahayul yang memang tersebar di masyarakat sekitar. Dan kita pun kalau misalnya masyarakat minta jangan sompral ya, kita hargai, kita nggak boleh sompral. Dan itu ada bukit juga sih ke atas. Sebenarnya. Iya ada bukit. Dan Itu kelihatan kayaknya juga. kebun Mang. Nah, iya. Tadi Pasir saya- lah kalau orang. Kalau orang Indonesia tuh manggilnya pasir. Gitu Bang. Cukup sekian, kita closing aja. Oke. Oke, Coba men. kelihatan aja. Kita closing ya. Yuk. Mau kenalin diri lagi nggak? Nggak usah lah. Oke, men. Nanti juga orang pada kenal sendiri. Oke, closing ya guys ya. Bye. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah.
kita udah beres ya eksplorasinya seperti yang kita jelaskan tadi, Betul. bahwa ini tempat itu bukan tempat pesugihan. Betul. Memang? Betul. Ternyata kita tadi keliling-keliling nggak ada tuh sajen ya. Betul. Kalau tempat pesugihan tuh identik sama sajen. Betul. Benar. Gitu. Dan sekali lagi mitos untuk tempat ini tuh sebenarnya, dan mitos-mitos orang tempat pesugihan, Yes. terus tempat orang untuk meminta, Yes. itu sebenarnya salah. Dan di sini tuh adalah tempat relaksasi Relaksasi. diri. Apa sih Re relik relaksasi. Oke. Relaksasi. Relaksasi. Oke, men. Seperti itulah tempatnya, karena di sini emang tempatnya nyaman, Pedang dong. adem, Adem tempatnya. adem. Dekat sumber air. Terus mungkin dan yang seperti tadi saya bilang bahwa di sini tuh ulama-ulama besar di Cianjur pun Ya, sejarahnya. sempat datang ke sini. Sejarahnya ulama besar Cianjur pernah mandi di sini emang ya. Betul. Pernah mandi di sini. Dan memang tempatnya pun asik dah pokoknya lah. Airnya juga Jernih. nggak bakal kekurangan air lah, insya Allah. Dan tempat ini Berkah dari sangat Allah. bermanfaat. Ya benar. Berkah dari Allah. Ini sumber air untuk warga sekitar. Sumber Karena air sudah ya dekat. benar kakak. Jadi air itu dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Betul, betul. Benar. Dan mitos-mitos yang itulah udahlah. Jangan sampai kita terus Dihantui dihantui, sama mitos-mitos yang dibesar-besarkan gitu. Yang itu yang bikin masyarakat resah. ya. Warga Kita pun. pokoknya intinya kita kesini tuh membuktikan katanya image-nya bahwa ini tuh tempat pesugihan. Betul. Ternyata bukan. Ya itulah intinya itu kesana. Bukan. Ternyata tempat ini ada tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Di depan pun ada pelangnya kok ini bahwa ini tuh adalah tempat irigasi Kabupaten Cianjur. Mang. Cianjur, Nah, betul. ya, tapi desanya kurang tahu sih saya. Namanya desanya ya intinya pokoknya apapun yang itu harus kita mencoba mencari kebenarannya Betul. bahwa ini ternyata bukan tempat pesugihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pesugihan tuh buang jauh-jauh nama pesugihan itu. Kalau misalnya pengen kaya itu kerja. Betul, pengen cantik itu cantikin dulu diri Nah, dari hati. dari hati. Perbaiki akhlak. Betul. Ya, Cantik benar. itu bukan hanya dari wajah, Ya, ada tapi juga dari hati. inner polar. Kan? Oh, inner Mau beauty. ganteng Inner beauty. gitu kan. Mau ganteng. Ya itu jangan pakai lah. Mau ganteng lu banyak uang. Bah, kalah tuh sama uang. Ya. Pokoknya intinya segala sesuatu yang kita mohonkan, yang kita inginkan itu lebih baik kita berdoa sendiri langsung kepada Allah. Betul. Jangan melalui perantara. Betul. Jangan melalui hal-hal yang pokoknya intinya Allah tuh menjanjikan bahwa Allah mendengar setiap doa dari hambanya. Amin. Dan balik lagi, hantu Ya, benar. pocong, hantu kuntilanak itu sugesti masing-masing. Yes man, itu Kan. itu apa namanya, bisikan setan Betul. yang membisikkan ke otak kita tuh mengimajinasi itu bahwa seperti ini bakal enggak. Ya, kalau misalnya tempat ini adanya di Eropa kan beda lagi. Beda lagi. Hantunya bukan Hantu Eropa kuntilanak. apa sih hantu Eropa? Gue belum tahu. Hantu Eropa apa ya? Yang saya kenal sih kemarin teh yang mau nyari di sana Rizky Asep Linggis. Asep Linggis. Fan Asep Linggis. Fan Asep Asep Linggis Linggis. itu pembuat jalan terowongan men. Iya, gitu. Ya itulah hantunya. Ya, Kalau ada di Inggris, Itu Belanda di men. Belanda, benar men, salah. itu Belanda. Netherlands. Kamferet. The Dutch man. Ya pokoknya itulah untuk pelajaran kita hari ini ya. Saya pun mendapat pelajaran Mang. Betul. Alhamdulillah. Saya asalnya menilai wah ini tempat pesugihan. Bahkan tadi saya nggak mau menghentikan eksplorasi. Gak mau kalau untuk tempat pesugihan untuk apa gitu kan. Kita Gak datangin. nemu juga sih. Kita sesajen di Ternyata sini, alhamdulillah nggak nemu juga. saya bikin penasaran daripada kita menerka gitu. Mending kita eksplorasi langsung ternyata bukan ini. Alhamdulillah bukan. Ini anugerah dari Allah Alhamdulillah yang mesti kita rawat. yang istirawat, dan kita harus tadabur dengan keindahan yang Allah berikan, Insyaallah. karena yang Allah berikan kepada kita semua pasti bermanfaat Pasti gitu. intinya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pokoknya pantengin terus channel Bulu Kumbu. Jangan lupa mau geng, Apa? tempat lagi. Oh tempat. kita jangan sampai. Oh iya benar. Ini tuh terima kasih ya. Ini referensi dari warga loh Mang.
Betul. tempat ini. Referensi dari warga Ah. dan kita pun kesini dengan izin mereka. Ya, kita Dengan izin dapat akses warga izin. setempat. Haruslah kita. Karena dulu adabnya. pernah ada dunia lain mau kesini nggak boleh mau Nggak boleh ya. Karena mungkin ada niat dari yang lain tuh Macem-macem lah. macam-macam lah ya. Mereka. Dari Kalau kita kan tadi boleh asalkan jaga adab, jangan sompral. Etika Ya, lah. kita harus menghargai apa yang masyarakat itu. Itu benar. Makanya gua nggak sompral. Betul. jangan dulu dah kita menghargai. Iya, Kalau enak lah. misalnya- Kita kan itu hablum minas, Betul. harus dijaga etika. Iya. Oke, pokoknya terima kasih deh. Pokoknya yang udah mantengin channel YouTube kita Betul. selama ini dan sering nonton, like dan subscribe. Dan sekali lagi mau geng, kalau misalnya ada salah kata-kata dari Ya kita benar, kalau ada salah kata dari kita ya mungkin itu tidak kesalahan murni dari kita. kita. Betul. Ya, Kalau misalnya ada lebihnya ya mungkin itu dari Allah dari Subhanahu Allah wa taala yang Subhanahu wa memberikan taala ya. Amin. lewat kita. Pokoknya saya Arif Nesting, Saya Yugi Besi, kita dari channelnya Bulu Bulu Setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.